Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi Resor Madiun meringkus 3 dari 9 pelaku perampokan truk ekspedisi rokok senilai 3,1 miliar rupiah. Ketiganya ditangkap berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan pemilik kendaraan yang disewa pelaku. Tiga dari 9 pelaku perampokan truk ekspedisi rokok di Jalan Raya Desa Buduran, Kecamatan Wonosari, Madiun, diringkus polisi. Ketiga pelaku adalah Wawan dan Agus, warga Kebumen, dan Supriyadi, warga Pemalang, Jawa Tengah. Sementara 6 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Pelaku memututi truk korban dari Malang yang dikemudikan Aji Nugroho, warga Semarang, Jawa Tengah dari Malang. Sampai di TKP, salah satu pelaku Supriyadi yang menggunakan seragam polisi menghentikan truk menanyakan surat jalan. Saat lengah, korban disekap di minibus, lalu dilakban dan dibuang di dekat eksit tol Cirebon, Jawa Barat. Berhasil lolos, korban menghubungi kantor dan polisi Resor Madiun. Saya itu saudara Yusuf dan saya Anda. Saya hanya ditugaskan untuk memberhentikan pakai ini, lampu ini aja. Berarti menyaru sebagai polisi lalu lintas? Ya saya tidak tahu kalau seragam polisi lalu lintas kayak gitu. Kasus ini terbongkar setelah polisi mengantongi rekaman CCTV dan mengidentifikasi nopol minibus yang ditumpangi para pelaku. Polisi menangkap Wawan yang juga residivis kasus serupa, Kamis 29 Februari 2024. Pada petugas, pelaku mengaku menjual 219 bal rokok senilai 840 juta rupiah. Sampai kita cek CCTV yang ada, ternyata mobil ini melintas masuk ke CCTV tol mengarah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kita juga cek lokasi pembuangan si supir di Cirebon, kita kumpulkan saksi dan dari keterangan dari hasil CCTV kita cek mobil Avanza. Ini menggunakan sarana mobil Avanza. Mobil Avanza kita cek ternyata keberadaannya di Jawa Tengah. Nah, ternyata mobil Avanza ini adalah mobil sewaan. Mobil sewaan yang disewa oleh tersangka SPR. Nah, SPR dari yang pemilik sewa mobil itu kooperatif menyampaikan kalau ini disewa oleh SPR. Total nilainya berapa sih, Pak? Total 3,1 miliar. Itu rencananya mau dibawa kemana, Pak? Tujuan pengiriman Solo. Itu hanya satu sopir aja ya? Kebetulan waktu itu satu supir aja. Kita ekspedisi waktu itu kita serahkan ke pihak ketiga. Ekspedisi pihak ketiga, Bayu Expedition. Oh, berarti artinya truk sama sopir ini dari pihak ketiga? Betul. Kita kedepannya pasti akan sediakan pengawalan untuk setiap pengiriman. Karena belajar dari kasus ini juga kita pasti akan lebih buat pengetatan dari setiap pengiriman dari pabrik. Karena sebelumnya sudah pernah ada kasus seperti ini? Kalau sebelumnya memang belum, kalau dari pabrik. Guna pengembangan, polisi masih memeriksa ketiga pelaku dan mengejar 6 tersangka lainnya yang masih buron. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, maling motor di Sidoarjo babak belur dihajar massa. Pelaku residivis ini dipergoki warga saat mendorong motor yang hendak dicurinya. Sedangkan satu rekan pelaku berhasil kabur dari kepungan warga. Gagal mencuri motor karena kepergok oleh pemiliknya, Sohibul Kafi, warga Tanah Merah, Bangkalan, Madura, babak belur dihajar massa. Pelaku residivis ini dipergoki warga saat mendorong motor yang hendak dicurinya di desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Meski sempat berupaya kabur, namun pelaku berhasil ditangkap dan dihajar warga hingga babak belur. Beruntung polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Sedangkan satu pelaku, rekan Sohibul, berhasil kabur dari kepungan warga. Dikejar massa. Terus? Berapa orang kamu? 2 orang. Satunya kemana? Kabur. Kini Sohibul harus meringkuk di tahanan polisi untuk kesekian kalinya dalam kasus pencurian motor. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Saudara, ratusan warga di Mojokerto berebut sepatu dan sandal dalam tradisi ruat desa atau sedekah bumi. Tak hanya orang dewasa saudara, gunungan sepatu dan sandal juga diperebutkan anak-anak. Bahkan ada yang memanjat gunungan karena khawatir tidak kebagian. Kegiatan tersebut sebagai wujud syukur para pengrajin alas kaki atas limpahan rezeki dari usahanya. Ratusan warga saling berdesakan berebut ribuan pasang sepatu dan sandal yang dipajang di dua gunungan. Dalam tradisi sedekah bumi di sentra pengrajin alas kaki Desa Mendali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Bahkan warga ada yang memanjat gunungan karena khawatir tak kebagian. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut berdesak-desakan saat berebut sepatu dan sandal. Meski rawan terjatuh dan ada yang terinjak, namun warga merasa senang bisa mendapat sepatu dan sandal secara gratis. Mbak, kenapa kok ikut berebut sih? Supaya dapat sepatu. Mau dipakai apa itu? Mau dipakai apa? Buat sekolah anak ya? Mbak sering ikut rebutan kayak gini? Sebelum diperebutkan, dua gunungan berisi ribuan pasang sepatu dan sandal serta hasil bumi dikirap keliling kampung menuju Balai Desa Mendali. Selain wujud syukur atas limpahan rezeki, para pelaku UMKM alas kaki kegiatan ini juga untuk mempromosikan produk sepatu dan sandal karya para pengrajin. Pak, kenapa harus sepatu, Pak? Karena di Desa Mendali ini desa alas kaki, jadi tempatnya pengrajin atau UMKM alas kaki. Kalau di total itu kurang lebih ada sekitar 120-an pelaku usaha UMKM alas kaki. Sedekah bumi dengan mengarak tumpengan sepatu dan sandal yang merupakan tradisi turun-temurun akan terus digelar setiap tahunnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, warga desa Sedengan Mijen di Sidoarjo antusias berebut gunungan tempe setinggi 10 meter. Tradisi rutin tahunan ini digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan dan ritual sedekah bumi warga kampung perajin tempe. Warga desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo antusias berebut gunungan tumpeng tempe pada Minggu siang. Hanya dalam waktu 10 menit, gunungan tumpeng tempe setinggi 10 meter dan berisi hasil bumi ludes diperebutkan warga. Tradisi rutin tahunan ini digelar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Juga sebagai ritual sedekah bumi warga desa Sedengan Mijen yang mayoritas berprofesi sebagai perajin tempe. Acara gunungan tumpeng tempe ini membutuhkan sedikitnya 75 kuintal kedelai yang diproses menjadi tumpeng tempe setinggi 10 meter. Bu, ini tadi dapat apa aja, Bu? Boleh dilihatkan sebentar? Banyak, Mas. Sama tempe, sawi, kacang. Ada apa nih? Jajan anak-anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya ya, Bu? Ya, sampai kaki saya patah ini, Mas. Sakit. Jatuh. Enggak. Yang pertama enak sekali, Mas. Duriannya, dapat durian. Tingginya berapa meter ya, Pak? Tingginya kalau yang dahulu 12 meter ketika kita letakkan di lapangan, tetapi sekarang karena letaknya kita di balai desa, karena juga berdekatan dengan kabel listrik sehingga harus kita kurangi 2 meter sehingga sekarang tinggal 10 meter. Berapa banyak tempe itu, Pak? Kurang lebih kita membutuhkan 75 kuintal kedelai. Warga desa Sedengan Mijen percaya tradisi sedekah bumi menyambut bulan suci Ramadan ini membawa keberkahan bagi warga dan para pengrajin tempe. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, mahal dan sulitnya mendapatkan beras memacu seorang mempelai pria di Ponorogo memberi mahar beras kepada pengantin wanita. Berikut paket sembako. Penghulu nikah menyebut mahar beras dibolehkan dan memenuhi rukun nikah. Mahar perkawinan tidak biasa ini terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Mempelai pria Irwan Sokip berusia 29 tahun, warga Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo memberikan mahar beras seberat 50 kg kepada pengantin wanita Ikrimah Zakia, usia 26 tahun. Akad nikah yang digelar di musola mempelai wanita ini menarik perhatian tamu undangan. Menurut Irwan Sokip, pemberian mahar beras sudah disetujui keluarga mempelai wanita, apalagi berasnya hasil dari sawah sendiri, sehingga dirinya makin semangat dengan pilihannya. Selain beras, Irwan juga memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat
emas berat 1,5 gram, dan uang tunai Rp2.400.000. Selain itu semua, Irwan juga memberi seserahan berupa sembako. Harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras, dan dari pihak perempuan pun mensetujui apa yang saya berikan. Berapa kilo mas? 50 kilo. Iya. Ini mah diperbolehkan ya untuk mahar beras? Kalau dalam Islam itu sangat boleh ya, apalagi beras itu kan sesuatu yang sangat bermanfaat, jumlahnya juga 50 kg. Wong dulu itu dalam sejarahnya bahkan cincin dari besi saja, ini bukan perak apalagi emas loh ya, dari besi saja itu saja diperkenankan, apalagi kalau beras yang 50 kg tentu sangat bermanfaat. Mahar beras, kata Meki, dalam Islam diperbolehkan, apalagi beras sangat bermanfaat. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.